Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman semua yang lagi menonton video ini. Oke, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 Psikologi Eksperimen akan mereview sebuah jurnal nasional. Nah, jadi jurnal ini merupakan jurnal psikologi yang mana penelitian di dalamnya ini menggunakan eksperimen percobaan. Baik, langsung aja. Oke. Langsung ke judul ya. Jadi judul jurnal yang akan kita review pada hari ini adalah efektivitas pelatihan meditasi pernafasan dalam menurunkan stres pada pendukung sebaya ODHA atau ODA. Baik, terkait judul mungkin masih banyak yang bertanya-tanya ODA itu apa gitu ya. Aku pun juga baru tahu sih sebenarnya waktu mau nge-review ini. Baik, ODA ataupun ODHA, jadi tulisannya tuh ODHA, tapi kalau aku lihat di video-video YouTube-nya orang tuh bacanya ODA gitu ya. Tapi nggak tahu ya dari mana. Yaudah kita samain aja ya, kita bacanya ODA gitu. ODA merupakan singkatan dari orang dengan HIV/AIDS. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa HIV ini merupakan virus yang dia ini merusak atau mengganggu sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, AIDS ini merupakan efek dari HIV itu sendiri. Jadi HIV ini kan menyebabkan AIDS. Nah, AIDS-nya ini nanti bisa berat badannya turun dan sebagainya gitu loh. Seperti yang kita lihat di sekitar kita ataupun mungkin kita pernah baca beberapa jurnal tentang HIV/AIDS gitu ya. Nah, orang yang sudah terkena HIV/AIDS ini pasti dia rentan kena stres dan cemas karena mungkin dia kepikiran kalau gimana nih, kayaknya aku nanti nggak ada harapan untuk hidup, orang aku udah kena HIV/AIDS, nanti harapan aku untuk hidup ini semisal 20% semisal gitu ya. Nah, orang-orang yang terkena HIV/AIDS ini pasti mereka rentan terkena stres gitu loh. Tapi dalam jurnal ini yang dibahas adalah pendukung sebaya ODA. Jadi yang dibahas bukan orang yang terkena HIV/AIDS ini, tapi pendukung sebaya. Nah, definisi dari pendukung sebaya ODA ini merupakan orang yang dia ini juga terkena HIV. Dia ini adalah orang yang terkena HIV, namun dia ini lebih kooperatif gitu loh. Jadi dia ini lebih bisa diajak ngobrol, lebih bisa diajak bicara. Maksudnya untuk diajak koordinasi itu masih bisa gitu. Beda dengan orang yang sudah kena HIV dan dia itu sudah sangat stres cemas, itu kan biasanya kan dia untuk ngobrol sama orang aja nggak mau gitu kan, mungkin dia minder dan sebagainya. Nah, sebenarnya tugasnya si pendukung sebaya ODA ini adalah ya untuk memotivasi, untuk ya intinya untuk memberi semangat lah ya pada penderita-penderita HIV ini. Walaupun si ODA-nya sendiri, si pendukung sebayanya ODA ini juga terkena HIV itu sendiri. Nah, maka dia itu kan nggak menutup kemungkinan ya pendukung sebayanya ODA ini juga terkena stres gitu loh. Dia ini mengalami stres kan nggak menutup kemungkinan untuk itu. Makanya kenapa penelitian dilakukan. Ini tadi sebenarnya agak sedikit menyinggung tentang latar belakangnya juga ya, selain judulnya tadi. Bahwa memang pendukung sebayanya ODA ini dia juga sangat mungkin loh terkena stres. Maka dari itu dalam penelitian ini, tadi kan judulnya kan efektivitas pelatihan meditasi pernafasan dalam menurunkan stres. Nah, jadi dalam penelitian ini, kira-kira pendukung sebaya ODA yang udah terkena stres ini, ketika dia ini diberi pelatihan meditasi pernafasan, itu bisa menurunkan stresnya dia apa enggak ya? Nah gitu loh. Maksud dari penelitian itu untuk meneliti itu, gitu. Teman-teman semua. Baik, selanjutnya adalah terkait dengan metode. Nah, sebelumnya akan saya jelaskan dulu subjek. Subjek dalam penelitian ini adalah 14 pendukung sebaya ODA yang memiliki skor stres sedang, berat, dan sangat berat. Nah, jadi sebelum dilakukan penelitian ini memang dilakukan ada tes dulu. Jadi stresnya pendukung sebaya ODA ini tingkatannya di sedangkah atau berat dan sangat berat. Nah, ini maksudnya pengukuran stresnya ini menggunakan skala. Selanjutnya desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain kuasi eksperimental ya. Untuk selanjutnya adalah metode ataupun prosedur eksperimen. Tadi kan subjeknya kan sudah dijelaskan ya, ada 14 subjek. Nah, 14 orang ini, 14 pendukung sebaya ODA ini, mereka ini dibagi menjadi 2 kelompok. Jadi per kelompok 7 orang. Nah, namanya penelitian eksperimen kan mesti ada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, dari 7 orang ini dibagi jadi 2 kelompok ini untuk menentukan mana yang kelompok eksperimen dan mana yang kelompok kontrol ini random aja gitu. Untuk prosedur pelaksanaan eksperimen itu sendiri, jadi gini, untuk kelompok eksperimen tadi yang sudah dibentuk tadi, mereka ini dikumpulkan dalam satu ruangan begitu untuk diberi suatu pelatihan meditasi pernafasan. Nah, pelatihan meditasi pernafasan ini ada 3 kali pertemuan. Jadi mereka melakukannya itu selama 3 kali pertemuan gitu. Setiap pertemuan itu waktu yang dibutuhkan adalah sekitar 10-60 menit. Nah, untuk pelatihan meditasi pernafasan ini tadi. Nah, sebelum mereka ini melakukan meditasi pernafasan ini ada pretest. Nah, pretestnya berbentuk tulis begitu. Setelah itu mereka kan dapat 3 kali pelatihan meditasi pernafasan ini tadi. Setelah itu ada post-test. Nah, post-testnya ini digunakan untuk mengetahui perkembangan gitu loh, antara sebelum dikasih meditasi sama setelah dikasih meditasi itu gimana gitu. Untuk selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Sofia Nurahida yang akan menjelaskan kelebihan dari desain yang digunakan peneliti dalam melakukan eksperimen ini. Eksperimen ini menggunakan kuasi eksperimen control group design.
Oke, kelebihan yang pertama yaitu peneliti mudah untuk mengontrol faktor-faktor tertentu dalam penelitian mereka tanpa harus membatasi variabel lainnya. Hal ini memungkinkan peneliti untuk lebih fleksibel dalam menguji hipotesa mereka. Yang kedua, teknik kuasi eksperimen ini dapat membantu peneliti untuk mengumpulkan data tanpa melanggar etika atau merugikan subjek penelitian. Dan kelebihan yang ketiga atau kelebihan yang terakhir yaitu hasil penelitian yang didapat akan lebih relevan karena sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Adapun kekurangan dari desain yang digunakan ini yaitu yang pertama, hasil penelitian akan lebih sulit untuk diinterpretasikan karena teknik ini memiliki kontrol variabel yang cukup rendah. Kekurangan yang kedua, teknik kuasi eksperimen ini sering tidak dapat mengukur kausalitas dengan akurat karena variabel lain yang tidak dikendalikan dapat mempengaruhi hasil penelitian. Dan kekurangan yang terakhir yaitu memiliki kemungkinan bias yang lebih tinggi terutama dalam pemilihan subjek penelitian dan dapat menyebabkan hasil penelitian menjadi tidak responsif atau tidak akurat. Oke, selanjutnya yaitu hasil eksperimen. Nah, berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan, itu hasilnya menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, dari penelitian ini juga diketahui bahwa ukuran pengaruh pelatihan meditasi pernapasan pada stres itu menurun sebesar 64%. Kelompok eksperimen yang mendapatkan perlakuan pelatihan meditasi itu mengalami penurunan tingkat stres, sedangkan kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan itu mengalami peningkatan stres. Jadi semua peserta dari kelompok eksperimen itu mengalami perubahan kondisi menjadi lebih tenang, mudah beristirahat, sabar, kemudian lebih rileks, dan tidak mudah lelah. Nah, berdasarkan hasil penelitian ini itu dapat disimpulkan bahwa latihan meditasi pernapasan itu efektif untuk mengurangi stres pada dukungan teman sebaya UDHA. Sekian review jurnal dari kelompok 2. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya.